Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah yang tentunya diawali dengan ibadah-ibadah sunnah pada malam tadi, dari mulai salat tahajud, kemudian kita terus beristighfar kepada Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur terus kita bermunajat kepada Allah lewat istighfar kita, minta ampun kepada Allah di mana kesalahan kita, dosa-dosa kita terus mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan adanya bulan Ramadan, kita semuanya berusaha untuk bangun malam dengan motivasi makan sahur dan minum. Tapi sebenarnya yang paling mahal bukan makan sahurnya, bukan minum dan minum vitamin segala macam. Tapi yang mahal itu wabil ashadhum yastaghfirun, bahwa pada waktu sahur kita bermunajat, berdialog, berdoa dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tujuan daripada kita dipaksa bangun sahur untuk makan sahur. Tapi yang paling mahal justru waktu sahurnya untuk kita bermunajat, berdoa, sholat dan seterusnya, sehingga diharapkan setelah bulan Ramadan kita itu bersih dari dosa, bersih daripada kotoran maksiat. Itu tujuannya. Adapun makan sahur itu adalah kesempurnaannya. Itu adalah penyempurna dari aktivitas ibadah di tengah-tengah waktu sahur. Semua aktivitas dan kegiatan yang kita laksanakan di antara jam 12:30 sampai waktu subuh, ya, itu adalah waktu-waktu yang sangat istimewa dan ibadah kita yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sudah bawa kitab ini, kitab kuning, kertasnya juga kuning, Pak. Ya. Rencana dari diskusi dan musyawarah
dari jamaah dan pengurus masjid nampaknya agar kita nanti mengadakan kajian kitab kuning ini. Saya bilang kitab apa? Ya terserah Ustadz. Dia bilang kitabnya ini kitab kuning Pak, kitab Ihya Ulumuddin, kitab fenomenal yang sangat terkenal, karya Imam Ghazali yang luar biasa, 4 jilid. Ini 1 jilidnya kayak gini nih. Ini kalau tesis doktor satu gini ada 10 sampai 20 doktor. Jadi Imam Ghazali itu apa ya? Gelarnya apa? 1 jilid ini bisa dapat 4 doktor, 5 doktor di kampus-kampus yang katanya sekarang ada di sekitar kita di Indonesia dan di dunia. Ya. Jadi kalau kita sempat baca dan menamatkan kitab Ihya Ulumuddin semua 4 jilid, berarti Bapak sudah luar biasa, bukan lagi doktor. Ya, dokter kuadrat, dokter yang lebih daripada dokter, karena semua bahasan dibahas dalam kitab beliau. Nah kelihatannya nih bapak-bapak sama ibu-ibu nih belum siap ini, belum siap untuk pagi-pagi kita mulai kitab ini. Jadi sekarang pemanasan aja dulu ya Pak, biar nanti langsung turut terjun lapangan, bisa jadi nanti kalah kita nih, belum ada pemanasan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti kalau emang nanti Bapak Ibu dan DKM berkenan, kita nanti bisa lanjutkan setelah Ramadan secara rutin, karena musola ini sudah jadi masjid. Masjid itu fungsinya adalah kampus terbuka, universitas terbuka, yang harusnya di setiap pojok itu ada 1 guru yang ngajar umat, yang memang memberikan pencerahan pada umat terus begitu, secara terus menerus dan secara istiqomah, supaya nanti wawasan kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan itu mumpuni, dan kita nanti tidak ribut sesama umat Islam, sesama umat. Nah ini sekali lagi, subhanallah, orang kan mengklaim Imam Ghazali itu adalah orang sufi, padahal bapak-bapak kalau dibaca di Kitabul Ilmi itu subhanallah, beliau menjelaskan berbagai macam yang namanya ilmu yang harus dipelajari dan ilmu yang harus dikuasai oleh kita. Salah satunya yang luar biasa, saya itu sampai menjelaskannya berbusa gitu, ngotot, semangat. Kenapa? Karena beliau menjelaskan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar setelah az-ziraah itu adalah as-siyasah. Bayangkan tuh, Imam Ghazali itu mengingatkan kepada kita umat, sektor pertama yang harus dikuasai adalah sektor pertanian dan peternakan. Ya. Kenapa? Karena sektor ini adalah sektor yang sangat menjanjikan dan sangat membuat kita mandiri. Tetapi terus sektor ini dikucilkan, dikerdilkan, sehingga tidak ada anak sekolah setelah tamat dari, jangan pun orang yang anak yang jauh-jauh tamat SD tanya, adik mau tamat, mau setelah saya mau izin berdiri ya Pak, biar AB esek ngobrolnya, naikkan dikit ya. Ibu-ibu nggak kelihatan soalnya kalau saya duduk. Kelihatan Bu? Ibu-ibu kelihatan nggak?
Dan speakernya nggak, ini kelihatannya nggak kedengaran ibu-ibu nih. Tidak ada anak-anak yang tamat SD kalau ditanya ada mau setelah tamat sekolah nanti mau ngapain? Tidak ada. Dia bilang saya mau jadi petani, nggak ada. Mau jadi peternak, nggak ada. Saya mau jadi artis. Saya mau jadi bintang film. Saya mau jadi dokter. Kenapa? Karena itu adalah pergeseran yang terus digeser oleh sekelompok orang agar anak bangsa ini tidak menguasai lahannya, tidak menguasai tanah airnya. Akhirnya rame-rame terus berpikir sekolah kerja, sekolah kerja, sekolah kerja, bukan sekolah bikin kerjaan. Itulah makanya sekali lagi Imam Ghazali ini adalah seorang imam, seorang pengarang buku yang luar biasa dahsyatnya. Ini bicaranya kenapa ini diklaim sebagai sufi, karena orang-orang sufi termasuk yang dikatakan melenceng pada saat itu oleh sekelompok orang. Akhirnya apa? Disitulah digeser, di mana sektor pertanian ini perlahan ditinggalkan oleh anak bangsa, padahal itu adalah napasnya berbangsa dan bernegara. Bicara apa dari pertanian? Kita punya rumah mewah boleh, tapi kalau nggak ada sembako mau apa? Tidak ada sandang mau apa? Tidak ada pangan mau apa? Nah semuanya itu kan dari dari pertanian, dari sektor pertanian sampai kendaraan kita, mobil kita, pesawat terbang yang katanya keren, kalau nggak ada petani karet nggak bisa terbang, nggak berani landing dia. Nggak berani landing dan tidak bisa juga take off karena mesti diantar dengan sektor pertanian. Dan disinilah Belanda dulu datang ke Indonesia 350 tahun dia tidak punya lahan, dia tanam pohon karet dari mulai Bogor, Luliang sana, bahkan Jasinga, terus berjajar sampai dengan Tanjung Barat, sampai dengan Pondok Cina. Itu UI adalah pohon karet. Pohon karet. Nah disitulah rahasianya di sektor primer. Imam Ghazali menyebutnya adalah az-zira'ah, itu adalah mutlak harus dikuasai oleh kita. Akhirnya karena memang anak terus dibombardir dengan bekerja, tamat sekolah pengen cari kerjaan, bukan buat kerjaan. Padahal sudah S3, sudah S2, sudah S1. Sementara orang tua kita dulu tidak ada tamat SS-an. Tapi mereka menguasai lahan. Contoh sederhana, ada salah seorang ulama besar di Jawa Barat, di Sukabumi tepatnya, Mama Ajangan Masturo, yang punya Al-Masturiyah dulu. Semua muridnya yang tamat, sebelum tamat dibekali, Anda pulang ngajar dan gerakkan sektor pertanian dan peternakan. Bapak, kita Ibu punya pulau Indonesia itu 17.500 pulau. Tapi belum ada pulau sapi, belum ada pulau kerbau, belum ada pulau kambing, yang ada pulau komodo dibangun. Emang kita makan daging komodo? Dan itu sengaja dipublikasikan sedemikian rupa. Emang kita perlu apa dengan komodo? Antara biaya operasional dengan income yang didapat nggak berimbang. Kalau sapi punya 500 ekor, Bapak, Ibu, mau apa? Satu ekor saja itu bisa sampai 30-40 juta sapi yang besar. Dan kita punya lahan itu. Nah sektor ini terus, lahan kita terus, kalau nggak digadaikan ya dikontrak. Ada di kawasan Subang sana, dari mulai Kerawang itu, ada lahan yang dulu dikuasai oleh Belanda, dikontrakkan sama Inggris ratusan tahun. Makanya kalau para kembang yang tahu nggak berani tuh bikin real estate di kawasan Subang. Tapi banyak yang bermain, itu tanah masih punya Inggris. Karena dikontrak ratusan tahun, Pak. Kan ngontrakan lahan kita nggak tanggung-tanggung, ada yang paling sedikit 100 tahun.
Berapa generasi? Nah ini sektor pertanian, az-ziraah. Karena bagaimanapun kita punya mobil mewah. Kalau nggak ada sektor pertanian, kan semuanya bicara pertanian adalah bicara lahan. Sekali lagi banyak orang asing melirik Indonesia sangat strategis dan sangat luar biasa. Ya sapi tadi, kan kalau kita peternak bebek nggak usah banyak-banyak, Pak, 10.000 ekor aja. Ya, Pak Zaki. 10.000 ekor saja kan berarti minimal 15.000 ekor 15 butir telur kan setiap hari. Kali berapa Pak Zaki? Telur bebek berapa? Semurah-murahnya berapa? Sebut Pak. Hah? Harganya 2.000 perak. 15.000 kali 2.000 perak berapa Pak? Kan 30 juta satu hari telur bebek. Memang ini pada bau matahari, tapi kan sehat dan kuat. Kenapa kita sakit? Kenapa kita tidak kuat fisik kita? Karena kita tidak bersahabat dengan matahari. Ayo survei relatif lebih kuat fisiknya dan lebih panjang usianya adalah para petani. Dan dia tidak kena penyakit yang aneh-aneh. Kenapa? Karena matahari dari mulai yang kolesterol pagi sekali, dia sudah sentuh dan matahari menyentuh dia. Sinarnya menyentuh dia dan matahari petani menyentuh sinarnya. Kita bulan Ramadan saja masih manual, masih tradisional aja, belum berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal bulan Ramadan itu adalah ini nih pagi-pagi gini nih. Kenapa sih? Kenapa kita Rasulullah disunahkan makan sahur tuh di waktu ujung? Kenapa Pak, Bu? Ya bukan kena apa-apa. Pertama habis makan sahur kan kita ke kamar kecil sikat gigi ya Bu. Ya Pak. Masa sikat gigi sambil tidur? Kan nggak mungkin. Mesti sikat gigi sambil melek. Artinya jangan tidur setelah makan sahur. Begitu kan pesannya. Setelah itu kita udah rapi-rapi pakai baju, ya, sudah rapi tutup aurat, kan jalan kaki dari rumah ke musola atau ke masjid, tidur di jalanan, sambil jalan, ya mungkin. Pastinya kita jalan, walaupun ngantuk kita jalan dan tidak akan tidur di jalanan. Itu pesan yang Anda akhirkan makan sahurnya. Maksudnya apa? Jangan tidur setelah makan sahur, jangan tidur setelah salat subuh, dan jangan tidur sebelum Anda menikmati kolesterol matahari. Sinar perdana matahari, sinar dari mulai terbit sampai dengan jam 10 pagi. Di mana kita saat itu? Ada di atas tempat tidur. Bagaimana mau dapat vitamin yang kuat dan vitamin D yang gratis? Vitamin D itu mahal sekali Pak, satu tablet. Vitamin gratis Allah kasih dari matahari itu. Nah ini sektor pertanian pesannya adalah apa? Pesannya manfaatkan itu sinar matahari. Allah sudah berikan cukup buat Anda, vitamin D cukup. Tinggal dibakar saja oleh sinar matahari akan keluar dia. Secara otomatis akan bergerak dan difungsikan dalam tubuh kita. Itu az-ziraah, pesannya Bapak Ibu adalah itu Imam Ghazali yang bicaranya katanya tasawuf. Terus aja dibilang dituduh klaim Imam Ghazali itu sufi. Padahal sufi yang safi. Sufi yang safi adalah dituntut. Ya. Artinya orang sufi itu kan orang yang memang mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Dunia sebentar aja. Bapak Ibu di dunia ini paling lama berapa sih? 1000 tahun. Kita mah kagak bisa di situ. 200 tahun itu sedikit sahabat Nabi yang sampai 200 tahun. Berapa usia kita di dunia? Paling lama katakan sekian tahun atau 500 tahun dan dipotong rata-rata. Di kuburan Nabi kita sekarang usianya sudah 1000 tahun lebih. Nah kalau kita nanti di dalam kuburan berapa tahun? Ya tergantung hari kiamatnya. Kalau hari kiamatnya besok, sekarang mati besok hari kiamat sebentar.
Tapi kalau hari kiamatnya masih terus berdoa, ya Allah jangan lama jamur kering. Masih lama kita di kuburan. Nah di kuburan itu nanti perlu pahala. Perlu tabungan pahala sebanyak-banyaknya. Nah ini kalau namanya pertanian, semuanya merembet ke bagian pahala sampai burung, serangga, kemudian unggas yang singgah di pohon itu, maka itu Bapak berpahala. Bahkan ada orang ngambil, Bapak dan Ibu ikhlaskan, dapat pahala. Belum hadis Nabi, kalau besok hari kiamat, laukana godan yaumul qiyamah wa fi yadika habbah minal hubub wa fi yadika qit'ah minal khasab fazra'ha fa innalaka biha sadaqah. Besok hari kiamat, hari ini ada punya biji, tanam. Karena dengan Anda menanam, kita mendapat satu pahala sedekah. Kalau 10 biji, berarti 10, kalau 10 pohon berarti kan 10 sedekah. Itu baru nanamnya. Belum lagi tumbuhnya dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini Ramadan yang memang luar biasa. Kemudian yang kedua dia sebutkan, yang primer adalah siasatu. Apa siasat? Politik. Zaman Belanda semua masjid diawasi, semua musola dikawal, semua para ulama dikawal, jangan sampai ngomong politik. Kenapa? Karena politik itu adalah kekuasaan kan. Kalau punya kekuasaan, Bapak mau apa? Punya kekuasaan itu kalau dia presiden, di bawahnya nih bintang 4 di bawahnya. Ada kombes, ada angkatan darat bintang 4, ada angkatan laut bintang 4, ada angkatan darat bintang 4. Siapa yang pegang? Kan presiden. Dan bicaranya politik. Tapi politik untuk apa? Nah, ini kan sampai sekarang di antara kita pun masih, kalau bicara politik di masjid jangan. Kenapa? Masjid itu tempat ibadah. Kan keren tuh. Keren kedengarannya. Lah yes, kalau politik, kalau memimpin negara emang bukan ibadah. Ngatur rakyat bisa makan dan bisa minum bukan ibadah. Buka pabrik, buka perusahaan bukan ibadah. Contohnya Imam Ghazali menulis amalan perbuatan yang contoh-contoh fardu kifayah dan fardu ain itu diberikan contoh. Salah satunya adalah fardu kifayah membuat pabrik. Fardu kifayah apa? Kewajiban yang mencukupi. Kifayah itu dari kafa yakfi. Kifayatan, cukup. Artinya pabrik apa? Pabrik yang nanti bisa mengeluarkan produksi cukup untuk rakyat. Begitu pesannya. Nah, ini besar sekali. Dan warnanya kalau politik ini yang pegang orang yang soleh, ya tentunya akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Tapi kalau politik yang megang orang yang toleh, orang yang nakal dan preman, ya jadi juga berbeda lagi. Subhanallah, ini Imam Ghazali kitabnya, makanya akan sangat indah kalau kita duduk bersama kitab beliau seminggu sekali, kalau bisa tiap pagi. Kalau bisa tiap hari, kalau bisa. Paling jadi seminggu sekali. Nanti kita minta betul-betul tuntaskan dari pasal pertama sampai pasal terakhir, dari bab pertama sampai bab terakhir tuntas, sehingga nanti gambaran Islam itu betul-betul cantik. Ya. Saya sebenarnya tidak mau. Saya bilang saya belum tamat, Pak. Kitab yang namanya kitab hadis itu kan ada 12 kitab. Saya belum tamat kitab-kitab hadis itu. Saya belum bisa mewakili katanya Ustadz, belum. Saya tidak bisa mewakili katanya saya kayak enggak. Kalau namanya kiai, ulama, ini Imam Ghazali sudah membaca kitab hadis semuanya. Baca kitab tafsir semuanya. Bahkan dia ngarang kitab-kitab yang sangat fenomenal. Jadi nanti warna Islam, sosok Islam akan nempel di badan kita, makanya sangat indah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari sektor pertanian kita lihat rukun-rukun Islam kita. Rukun Islam kita itu salah satunya adalah puasa dan zakat. Puasa kita sedang laksanakan dan alhamdulillah sudah berlangsung. Ini hari yang ke-20.
ya, hari ke-20. Dan tadi salah satu sunnah puasa adalah kita takhirkan akhir makan sahur. Maksud pesan jauhnya tadi, Bapak Ibu, nanti habis makan sahur jangan tidur lagi ya, berangkat ke masjid. Kan diawali dengan sikat gigi, dengan berwudu, terus jalan kaki, enggak tidur. Setelah sholat subuh Bapak Ibu, duduklah sesaat. Kalau ngantuk juga jangan tidur. Jangan tidur setelah sholat subuh. Naumu subi yurisul faqra. Tidur setelah sholat subuh menyebabkan kita jadi orang fakir. Gak enak kan jadi orang fakir? Gak enak banget. Kita pengennya orang yang cukup. Orang fakir itu orang yang butuh. Orang yang selalu kebutuhannya itu kurang terus. Itu orang fakir. Kita pengennya kebutuhan kita cukup. Dicukupi kebutuhan kita. Nah, tidur pagi itu salah satunya yang menyebabkan kita menjadi orang yang terlalu butuh. Kita nggak butuh gitu. Itu enak. Jadi bahasa kasarnya tangannya gini terus. Kan yang bagus gini. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Subhanallah. Nah, ini dengan tidur subuh dari sisi ibadah ketinggalan kalau salat sahur kita tidur itu dari sisi ibadah nanti qabliyah subuh ketinggalan. Salat subuh berjamaahnya bisa jadi kebablasan. Bisa jadi terbangun sudah jam 8 karena tidur setelah sahur. Sahurnya jam 3, sahurnya jangan setengah 3, sahur jam 2. Akhirnya kebablasan tuh. Subuh, salat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya pahalanya. Loh bagaimana? Sahur itu makan sahur kan sunnah. Tapi salat qabliyah subuh itu pahalanya dunia dan seisinya lebih bagus. Dunia seisinya apa sih? Ya presiden, ya para menteri, ya para gubernur itu kan keren bener. Mahal katanya, tapi itu lebih bagus daripada masih sholat subuh lebih bagus pada sholat qabliyah subuh lebih bagus pada itu semuanya. Dan presiden itu kan banyak. Itu berapa mahalnya hitungannya. Untuk jadi presiden kan bisa jadi triliun. Kalau nggak miliar triliun. Anggota DPR aja biayanya banyak benar. Ya, banyak benar. Biaya operasionalnya mau jadi kampanye tuh mau nyalon aja, masya Allah mahalnya bukan main di Indonesia. Masya Allah. Itu mahalnya kalah dengan mahalnya sholat qabliyah subuh, sholat sunnah qabliyah subuh. Jangan ketinggalan itu. Terus sholat subuh berjamaah, bukan main. Habis sholat subuh kita wiridan lagi atau maksuratan atau zikiran atau hiziban atau ratiban. Nah, silakan aja. Ya mau ratiban monggo. Mau hiziban yo, mau masuratan monggo, mau zikiran ya ropopo, mau apa lagi, mau hiziban ya ropopo. Itu semuanya adalah himpunan doa yang dihimpun oleh para ulama dan para salafus saleh. Cuma namanya beda-beda, namanya doang beda, isinya mah sama, pembersih juga, senjata juga, senjata. Nah kita tinggal. Makanya kalau tahu apa sih istimak surat, oh ternyata petikan ayat Quran, petikan hadis Nabawi dan doa-doa Nabi. Apa sih ratib? Ternyata Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kan doa, itu senjata. Bacanya malam Jumat doang, nggak dibawa ke kereta. Ya, senjata nggak dibawa. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Dibaca malam Jumat, ditinggal di rumah, nggak dibawa ke kereta. Di kereta kita bawa. Pintu terbuka, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kursi itu kosong di kursi. Tapi kita tahu bekas siapa duduk situ. Jangan-jangan tadi bekas orang yang cacingan. Jangan-jangan tadi orang habis sakit dan sakitnya membahayakan. Baca doa dulu, punya main duduk aja, langsung berebut langsung duduk. Baca doa dulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan pernah bisa membahayakan apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk ini kuman dan bakteri serta virus. Enggak ada apa-apanya dengan nama Allah. Baru duduk.
Bagaimana nggak perlu apa? Bagaimana mau baca doa rebutan naik keretanya. Subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini jadi kita nanti dari sisi kesehatan tuh, dari sisi ibadah kan dapat semua tuh. Tahan kalau ngantuk gerak-gerak nanti kira-kira jam 5.56 waktu syuruk. Matahari terbit. Tambah 5 menit berarti jam 6 1 menit di salat sunat isyraq 2 rakaat. Salat sunat isyraq 2 rakaat itu pahalanya sama dengan berhaji sempurna. 3 kali pahala ucapan sempurnanya. Walaupun belum haji atau kita udah daftar, udah bayar, udah lunas nggak berangkat haji, kemudian kita meninggal, salat isyraq kita kerjakan dapat pahala haji kita. Dapat pahala umrah kan, kalau haji pasti umrah. Subhanallah, itu dari sisi pahala tuh kalau takhir sahur dilaksanakan, sahurnya tadi dari mulai tahajudnya, sahurnya dapat, tahajudnya dapat, qabliyah subuh dapat, salat subuh dapat, salat isyraq dapat. Kalaupun mau terpaksa tidurlah di situ. Pulang dah geliang-geliang tidur. Nah, kalau udah tidur setelah sinar matahari yang tadi keluar, itu kan matahari udah keluar tuh sinarnya, otomatis sudah menjelajah terus masuk lorong-lorong itu matahari yang tadi sinarnya sudah keluar, itu akan masuk seluruhnya jaringan yang ada di bumi, itu matahari jalan itu sinarnya sampai ke lorong yang manapun, yang penting ada celah dia akan masuk. Nah, kita udah dapat keluar dari masjid atau dari musala sampai ke rumah kita lumayan jalan kaki kan. Itu dari sisi sunnah atau ibadahnya. Sekarang dari sisi kesehatan, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, saya bukan dokter, saya cuma baca buku, baca kitab kuning. Kenapa kita tidak boleh tidur di pagi hari setelah sahur? Kita boleh tidur setelah 3 jam dari makan. 3 jam dari makan. Kalau kita makan setengah 4 berarti setengah 5, setengah 6, setengah 7. Iya kan? Baru boleh tidur. Baru boleh tidur. Kenapa? Karena perut ini fungsinya dia nyaring, bukan giling. Jadi setelah kita makan halus, masuk ke dalam perut kita, kita giling. Bukan kita giling, kita saring udah. Nah, saringan itu akan berfungsi kalau dalam masih keadaan on. Kalau sudah off, artinya belum bobo, Pak. Kalau udah tidur itu off. Nah, kalau belum tidur nanti masih berfungsi, itu masih bergerak terus. Kalau tidur istirahat juga kan? Dia bergerak terus, sudah digiling di mulut kita, tadi udah kita giling jam setengah 4, di sini disaring. Maka subhanallah, perut ini nanti akan sehat. Al-ma'idatu baituda, perut besar itu sumber segala macam penyakit. Kalau nanti habis tidur makan, maka belum disaring, akhirnya perutnya sakit. Nabi bilang tadi perut besar sumber segala macam penyakit, itu karena paksa makannya salah, kemudian juga setelah makan masih salah lagi. Nabi dan para sahabatnya itu sampai hari Madinah itu, Pak, sampai hari ini Bu, Madinah itu rumah sakit sepi. Saya pernah nganter jamaah haji yang sakit dari Kalimantan. Dia sakit itu di zona, di blok dia sekian luas dan besar. Itu cuma ada 2 pasien dan itu pun orang asing semuanya. Orang Arabnya Madinah nggak ada yang dirawat di situ. Coba Bapak ke rumah sakit di Bogor, ada 2 rumah sakit di berdampingan tuh, Karya Bakti, satunya Karya apa lagi tuh, berdampingan dekat setelah Dermaga, setelah sebelum IPB. Itu rumah sakit dampingan. Masya Allah, yang daftar, yang antri obat, yang di ruang tunggu penuh, desak-desakan, saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ikut sunnah Nabi. Setelah makan itu sering kita salah. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan lagi sunnah puasa itu adalah ta'jilul fitri, cepat berbuka kalau sudah azan maghrib atau sudah terbenam matahari. Buka bukan makan. Buka adalah menutup puasa kita atau membatalkan puasa kita dengan kita minum dan makan, dengan makan dan minum. Tapi bukan makan gambaran di benak kita. Apa buka itu? Buka itu sekali lagi Pak Ibu, bukan makan.
Kalau bapak ibu sudah 1 hari tidak makan dari pagi sampai jam 6 sore, kan lapar banget ya pak? Lapar nggak? Lapar banget Pak Lurah. Di atas meja ada rujak kelapa semangkok, ada es buah 1 mangkok, ada lontong 4 biji, gorengan sepiring, ditambah lagi gado-gado ada sepiring. Kira-kira habis nggak? Habis dimakan. Nah seharusnya bukan makan, seharusnya begitu adzan berkumandang makan korma atau makan pisang satu biji itu dipotong 3, set itu kayak kolak begitulah 3 kecil-kecil. Makan itu kalau ada korma minimal 1 butir maksimal 7 butir. Makan dulu, habis makan kunyah, setelah itu baru kita dorong pakai air putih. Masya Allah, tentu dengan doa diawali. Nah itu nanti sebelumnya kita 15 menit sudah dengan doa. Ya Allah anak saya, ya Allah suami saya, ya Allah istri saya, ya Allah cucu saya, ya Allah negara saya, ya Allah para pemimpin saya. Berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Kita kan ngomel mulu para pemimpin, nggak pernah didoain. Salahin mulu mereka, doain mereka. Mereka itu manusia, bukan malaikat yang bisa jadi kelupaan dan kesalahan. Kalau terus didoakan, terus didampingi dia dengan orang-orang baik, ini kadang-kadang orang baik dari jauh ngomel aja. Enggak salah itu, bukan baik juga, salah lagi. Pemimpin kita itu adalah bukan malaikat. Dia bisa kelupaan dan kesalahan. Makanya pertama doa, terus habis didoain datengin. Silaturahmiin. Tungguin aja. Jam berapa pulangnya? Jam 5. Tungguin jam 5. Bisik-bisiklah datang, Pak. Mohon maaf saya mau cuma 2 menit doang. Gak lama-lama dan saya nggak mau minum di rumah bapak. Saya ngasih tahu doang. Itu di provinsi anu sekarang anu. Selesai, dah pulang. Kalau bapak tidak tangani nanti akan merembet dan akan berbahaya. Ini negara kita akan ambruk misalnya kayak gitu. Contoh soal. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan jadinya nggak berisik, nggak rusak juga. Ya, nggak rusak juga. Doa sebelumnya nanti begitu adzan berkumandang kita ambil makanan kita makan. Kenapa Ustaz? Nggak minum dulu. Kulu washrabu, makan dulu baru minum. Ya Quran itu pakai, hadis Nabi pakai kulu washrabu itu Quran. Makan dan minumlah baru minum, baru makan dan minumlah. Makan dulu korma 1 butir sampai 3 butir maksimal 7 butir. Kunyah yang halus banget. Baru minum bismillahirrahmanirrahim. Habis minum kita doa lagi sampai itu tapi sinyalnya bunyi komat. Nit baru kita tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa 10 menit kan lama, Pak. Insya Allah keabsen semuanya. Istri kita, anak kita, perusahaan kita, para pemimpin kita, saudara-saudara kita, kemudian negara kita. Ya negaranya kan perlu didoakan gitu loh. Didoakan. Ini berisiknya kadang-kadang kritik mulu. Ya kritik, masukan bagus, tetapi jangan terus secara ya vulgar yang akhirnya jadi berisik, jadi fitnah. Datang aja ke rumahnya. Kalau enggak ke kantornya. Kalau kantor berisik di jalan, kita jaga aja di jalan. Ya, kita jaga di jalan. Pakai baju yang kira-kira tidak dicuri. Pak, stop aja. Ngobrol dikit aja, 5 menit aja Pak. Insya Allah mereka siap. Nah kalau mereka terus dibicarakan lewat mimbar, mereka juga kan manusia bisa jadi marah. Begitu marah, dia punya apa? Dia punya polisi. Begitu marah, dia punya apa? Dia punya tentara. Begitu marah, dia punya apa? Punya penjara, Pak. Kemudian kalau dia marah, mereka punya apa lagi? Punya pengadilan. Pengadilan itu kan punya mereka semua. Ya, karena yang baju juga mereka kan. Nah di situ, subhanallah. Itu Ramadan ini tinggal 10 hari lagi kita berdoa. Akhirnya kalau tiap hari ini kita laksanakan insya Allah. Jadi takjilul fitri cepat berbuka, jangan makan dulu. Kita udah buka, terus kita berdoa, terus kita sholat maghrib berjamaah, baru pulang ke rumah gontai. Makanlah kita, itu baru makan. Makanya sholat isyaknya Pak, diundur dari waktu yang biasa. Kalau sholat biasa jam 7, kita undur sampai setengah 8. Kenapa? Beri ruang teman-teman lagi pada makan toge, gado-gado. Gado-gado masa 3 kali kunyah mau ditendang,
Perut kesian. Kesian perut. Ya gado-gado itu kan bahannya semuanya agak sulit diproses di perut kalau giginya tidak ngunyah. 8 gigi keras. Usus, perut besar, itu kan babat. Babat coba disentuh. Kayak sutra Pak, lembut banget. Lah kita babat suruh giling. Gak bisa, yang giling tuh gigi. Gigi itu bobotnya sampai 5 kilo. Tekan aja 5 kilo. Atas 5 kilo, bawah 5 kilo. Gesek kacang yang keras, halus. Halus. Ya. Nah perut, jadi kalau sudah makannya apa, sahurnya tepat, makannya, bukannya pas, maka nanti sumu tasihu wa taktasidu. Puasalah Anda akan sehat dan Anda akan hemat. Pasti kalau sehat hemat. Lah kalau nggak sakit nggak hemat Pak. Coba ya ke dokter. Apalagi rumah sakit agak kerenan dikit misalnya, kayak mitra keluarga sana ya. Datang konsultasi sama dokter. Sakit banget ini perut. Sakit atau ini enggak. Terus datang dia konsultasi, kasih oret-oretan. Ini bawa ke apotik, di apotik, terus antri nunggu obat dengan di kasir dengan obat plus konsultasi dokter 5 juta. Coba 3 juta. Tuh kantong nggak hemat dah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak sehat. Kalau sehat hemat. Dari mana? Dari puasa kita bisa sehat. Kemudian dari sehat kita bisa hemat. Hemat ujungnya ditulis di pagar-pagar sekolahan SD dulu, hemat pangkal kaya. Kaya dah kita. Ya, kaya. Kalau udah kaya maknanya kita kan gak ribet. Gak susah, ya. Mau apa? Kalau ada tabungan kita. Tabungannya nggak digerogoti oleh penyakit yang ada pada kita. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya, dari mulai takhir sahur dibahas. Takjil fitri dibahas. Akhirnya kita dapatlah puasa, dan yang luar biasa adalah tentunya kita disiplin makan, disiplin minum. Kan hebat kalau udah nanti bisa lahir besok setelah Ramadan, makan di Ramadan, kita bawa keluar Ramadan, keren. Kita kan di bulan Ramadan makan yang halal boleh, minum boleh, tapi dibatasi. Ya kan? Dibatasi. Ya, al halalu dawaun yanfa qaliluhu wa yadurru katsiru. Yang halal itu obat. Obat itu bermanfaat kalau sedikit. Kalau banyak membuat kita mati dan sekarat. Obat pusing dosisnya cuma 2 tablet paling banyak. Bapak Ibu minum 10 tablet. Gimana? 15 tablet habislah. Langsung. Nah, yang halal juga begitu. Yang halal di bulan Ramadan kita latihan. Nah, kalau Nabi tadi memberikan 1 sampai 7, diambil tengah-tengah, ya 3 antara 5 butir gitu. Nah, itu akan hebat. Kalau yang haram, al haramu summun yadurru qaliluhu wala siyama katsiru. Yang haram itu adalah racun. Sedikit aja membahayakan, apalagi banyak. Bahaya. Nah, ibu bapak rahimakumullah, insyaallah, jadi kalau memang nanti kalaupun saya nggak ada, banyak ulama, banyak kiai, banyak arasatid yang mampu membaca kitab ini, bisa dijadwalkan saja oleh bapak ibu, khususnya oleh DKM, mau hari apa, tinggal ustadznya bisanya kapan itu. Cuman bapak-bapak juga ustadznya bisa, bapak-bapak nggak bisa. Ya, ustadznya bisa, ibu-ibu nggak bisa. Ya. Subhanallah, jadi memang sewaktu yang bapak ibu miliki sangat terbatas. Itulah gara-gara ibu bapak sendiri, iya nggak? Gara-gara bapak ibu sendiri. Kenapa? Ya ibu bapak kan maunya kerja kayak gitu, berangkat pagi pulang malam kan? Ya bapak nggak bikin kerjaan, coba bikin kerjaan. Ya, bapak cari kerja, ya kan? Ya kalau cari kerja apa kata bos? Datang jam 7 ya? Jam 7. Absen. Ya nggak absen, ketahuan. Ya. Itu bapak ibu sendiri, makanya jangan terus kita berpikir kerja tapi jiwa kita, ruh kita punya jiwa tidak diisi oleh siraman-siraman seperti ini dalam kitab-kitab kuning yang luar biasa. Nah, ini sekedar pengantar, nanti mau bacanya
Kalau memang mau diteruskan dan saya ada waktu, bismillah. Insya Allah ya. Dan yang penting lagi sehat dan ada kesempatan. Demikianlah yang kita sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf, sebenarnya masih ada yang terakhir, tapi udah jam 6. Ini hari Ahad. Ya, bapak-bapak biasanya mau olahraga ya. Ya, sebenarnya saya pengen sampaikan yang terkait dengan akhir ini. Ada zakat fitrah, ada Lailatul Qadar, tapi enggak cukup waktunya. Kesian yang di belakang, ibu-ibu itu di belakang. Ya, kalau kita di dalam. Ya, kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.